Oh, Nasdem dulu. Nggih, monggo. Manut dari komandan. Monggo, Nasdem. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Banggar, juga pimpinan APD, kali ini Bapak Sekda dan juga jajarannya, juga rekan-rekan Banggar yang hadir pada siang hari ini. Kami dari fraksi Nasdem Banggar pada prinsipnya bisa memahami postur neraca hasil retribusi pada RAPBD tahun anggaran 2026. Tapi yang harus dicermati dalam hal ini adalah kami beberapa komponen neraca anggaran fraksi Nasdem ketika memberikan catatan sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan pembiayaan senilai 70 miliar 644 juta 618.840 rupiah pada RAPBD tahun anggaran 2026 menjadi tugas penting dari eksekutif untuk menyisir ulang anggaran, khususnya anggaran belanja operasional yang memang dirasa itu tidak menjadi hal yang penting dalam arti misalnya di perjalanan dinas, APK dan rapat-rapat, karena di anggaran RAPBD 2026 masih ada beberapa poin yang dimasukkan dan kami rasa ini masih bisa untuk dilakukan efisiensi. Kemudian yang kedua, meminta eksekutif untuk tidak melakukan refocusing pada pos belanja untuk tidak hanya melakukan refocusing pada pos belanja di setiap SKPD, sebaliknya didorong juga untuk melakukan efisiensi potensi kebocoran pada pos PAD. Misalnya pendapatan pajak daerah dari 279 miliar 400 juta 750 ribu rupiah pada APBD 2025 justru turun menjadi 274 miliar 960 juta 314 ribu rupiah 200 rupiah pada RAPBD tahun anggaran 2026, yaitu sekitar penurunannya kurang lebih 4 miliar. Yang kedua, retribusi daerah sebesar 24 miliar 950 juta rupiah pada APBD 2025 turun menjadi 23 miliar 774 juta rupiah pada RAPBD tahun anggaran 2026. Yang ketika mencermati indikasi adanya kebocoran PAD yang bisa dilihat dari target pendapatan yang seharusnya disoroti. Misalnya tadi disebutkan sempat disinggung mengenai retribusi. Jadi Wakil Ketua Bapak Menko tadi sempat menyampaikan beberapa retribusi yang belum dimasukkan, ini kami sepakat. Karena retribusi pelayanan ini contoh yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ini pada RAPBD 2026 ditargetkan kurang lebih 26 miliar 826.934 1.999 rupiah. Menariknya jumlah ini sama seperti realisasi Poserpa pada APBD tahun 2025. Bagaimana yang kami tanyakan, bagaimana pengelolaannya retribusi tersebut? Apakah menggunakan pihak ketiga atau seperti apa formula yang dilakukan oleh eksekutif atau SKPD, dan mekanisme penghitungannya untuk target ini bagaimana? Karena dari jumlah tersebut dari kurang lebih 26 miliar target di 2026 ini justru hasilnya ini kurang maksimal. Jadi kami hanya meminta formula yang dilakukan oleh SKPD untuk mekanisme
mekanisme penghitungan dan dikelola sendiri atau di pihak ketiga. Hal serupa juga terjadi pada retribusi pelayanan persampahan pada APBD tahun 2026 yang dipatok 1.546.564.200 rupiah. Jumlah ini justru di bawah realisasi pada APBD 2025, yaitu sebesar kurang lebih 1,6 miliar 44.200 rupiah. Karena dari 25 ke 26 ini tentu fasilitas yang diberikan atau peningkatan yang mendukung itu, contoh ada TPS 3R, ada di Songgol, di Muncak, dan mungkin nanti di Karetan ini menjadi poin-poin yang bisa mempengaruhi dari kenaikan PAD dari salah satu SKPD. Dan kemudian yang ketiga, mempertanyakan anggaran hibah mandatori seperti yang disampaikan di dalam poin Sekda. Pada Sikia, apakah hibah ini untuk sekolah ilmu kesehatan dan ilmu lambung air? Jika iya, kisaran hibahnya berapa dan apa target yang dicapai dari kegiatan hibah tersebut. Selain itu, dari anggaran di sekretariat daerah dengan anggaran yang cukup besar dan tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami efisiensi, ini kenapa tidak dilakukan kebijakan efisiensi? Itu yang kami pertanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya masih renyah. Kau, karena ada lagunya. Kau, makasih Mbak Rati. Suaranya masih renyah Mbak Rati. Begini, apa yang disampaikan Mbak Rati ini kan begini ya. Kita ini pengalaman sebenarnya. Pengalaman dari kita kena bencana COVID-19, kita kan gagal. Nah, itu bencana, itu wajar kita gagal. Tetapi ini APBD sebenarnya ya, program pusat itu sudah bagus lah, efisien itu bagus lah. Ya. Tetapi kita ini tidak siap gagal. Padahal saya sering mengingatkan 15 tahun yang lalu, apa sih gunanya, apa sih dibentuk otonomi? Otonomi itu kan bagaimana daerah ini mempersiapkan, membiayai, membangun sendiri. Tujuan ini supaya kemandirian fiskal itu tercapai. Kemandirian fiskal kita ini masih minus, kategori rendah, sangat rendah. Kemandirian fiskal. Ya, bukan fiskal, kemandirian fiskal. Harapannya kan ke sana. Saya sudah sering dorong usaha. Lek gur apa ngageno pajak kuno. Lek iso rakyat itu bebas untuk pajak kan ini. Iya kan, kuno itu. Tapi saya yakin sebenarnya Pak Samsudin ini orang pilihan. Pak Samsudin orang pilihan. Apakah kemerdekaan itu harus dikurangi kan ngerti saya. Saya dulu sering ingatkan yang dilakukan oleh almarhum bupati kita, mudah-mudahan diterima di sisi Allah dan ditempatkan di tempat yang layak, Pak Samsul, itu sudah bagus Pak. Bagaimana terobosan dia membuat penyeberangan kapal itu, dok aku juga, terus apa kapal apa kita punya kapal apa Pak? Cerita itu kan dalam rangka bagaimana kita pendapatan nasional kita meningkat dan mandiri. Ya. Tapi setelah itu kapal malah hasil malah dari rongsokan. Kan seharusnya apa yang ditanamkan oleh, terlepas dari kekurangan kelebihan ya, manusia ada kekurangan ada, tapi kelebihan beliau itu luar biasa, membuka peluang-peluang kemandirian daerah itu. Seumpama itu jalan macam-macam yang saya suarakan 15 tahun yang lalu, kan bingung apa? Efisiensi,
Opo ae gak kebingungan. Karena apa? Sama tanya itu. Satu gitu. Saya kemarin teleponan sama ketua DPRD-nya itu. No problem Pak Budi. Betul. Pernah gitu ya, teman-teman dewan yang lain itu di Kabupaten Riau itu, wah no problem, tetap jalan aja. Karena apa? Karena pendapatan asli daerahnya tinggi.